Kepemimpinan Ratu Adil. Jauh menjelang Pilpres atau pemilihan presiden di Indonesia, wacana Ratu Adil selalu mengemuka di lingkup masyarakat. Sebagian masyarakat yang pesimistik bilang Ratu Adil hanya mitos dan tidak pernah ada di dunia nyata. Mengingat sejak era Medang periode Jawa Tengah hingga pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tidak ada raja atau pemimpin negara sesempurna Ratu Adil bayangan mereka. Namun sebagian masyarakat lain yang optimistik mempercayai bahwa Ratu Adil akan muncul di bumi Nusantara. Dialah pemimpin yang memiliki sifat adil dan bijaksana, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya, melainkan selalu mendahulukan kepentingan seluruh rakyatnya. Di lingkup masyarakat Jawa, wacana Ratu Adil bukan sekedar berakar dari keyakinan tanpa dasar. Pengertian lain, wacana tersebut bersumber dari beberapa karya sastra lama yang menyebutkan tentang akan hadirnya sosok Ratu Adil. Beberapa karya sastra lawas yang mereka jadikan sumber antara lain Wangsit Siliwangi, Serat Musara Rejoyoboyo, Serat Sabdo Palon, dan Serat Darmo Gandul. Dan di samping itu, Raden Ngabei Ronggowarsito pula menyinggung mengenai bakal hadirnya Ratu Adil yang memiliki julukan lain Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, Satria berjiwa Brahmana yang mendapatkan petunjuk Tuhan. Tidak ada sumber terpercaya yang menyebutkan siapa penulis dan tahun penulisan Wangsit Siliwangi. Sekalipun demikian, karya sastra lawas berbahasa Sunda itu sangat menarik bila digunakan sebagai acuan untuk memprediksi kapan datangnya Ratu Adil. Bahkan melalui karya sastra tersebut, kita akan mengetahui perihal ciri-ciri Ratu Adil dan tempat kemunculannya. Menurut Wangsit Siliwangi, kemunculan Ratu Adil yang dikiaskan sebagai budak angon atau penggembala akan ditandai dengan timbulnya huru-hara, bencana alam, perebutan tanah, dan kemunculan pemimpin gendut. Bila merujuk pada tanda-tanda yang diungkapkan dari potongan Wangsit Siliwangi, maka kemunculan Ratu Adil yang tidak disebutkan pasti kapan tahunnya itu sudah sangat dekat. Mengingat peristiwa huru-hara bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya, atau perebutan lahan dan kemunculan para pemimpin rakus sudah tampak di depan mata di era Kolobendu ini. Era yang diwarnai dengan berbagai macam prahara hingga membawa kesengsaraan seluruh rakyat Indonesia. Wangsit Siliwangi menandakan bahwa kemunculan Ratu Adil akan ditandai dengan meletusnya Gunung Gede atau Gunung Agung yang diikuti 7 gunung berapi. Namun tidak disebutkan di dalam karya tersebut tentang gunung mana saja yang akan meletus sebagai tanda penyambutan atas kehadiran Ratu Adil. Apakah salah satu dari gunung-gunung itu adalah Gunung Kelut, gunung di kawasan Kabupaten Kediri yang meletus saat kelahiran Hayam Wuruk, raja terbesar Mojopahit pada tahun 1334, dan meletus kembali saat kelahiran Soekarno pada tahun 1901. Wangsit Siliwangi tidak menyebutkan sekalipun realita yang terjadi seolah-olah bisa dibenarkan menurut persepsi ilmu Titen. Ya, disebutkan di muka, selain tanda-tanda kemunculan Ratu Adil, Wangsit Siliwangi pula menjelaskan mengenai ciri-ciri dan tempat kemunculannya. Salah satu ciri Ratu Adil yang sekilas disinggung di muka dikiaskan sebagai budak angon, namun ia tidak menggembalakan kerbau, sapi, atau kambing, melainkan daun kering dan potongan pohon. Artinya, Ratu Adil akan memperbaiki keadaan negeri yang telah gersang karena hasil buminya telah digerogoti hama negara. Selain itu, budak angon yang diungkapkan oleh Wangsit Siliwangi berkawan dengan budak janggutan atau pemuda berjanggut. Mereka akan memperbarui segala sektor di dalam negeri dengan berpijak pada kearifan-kearifan timur. Karenanya,
Banyak orang bilang ajaran-ajaran para leluhur yang sekian ratus tahun terkubur akan digali kembali oleh Buddha Angon guna menciptakan Indonesia yang baru. Dan lebih jauh, Wangsit Siliwangi mengungkapkan bahwa Buddha Angon yang berumah tinggal di belakang sungai dengan pintu setinggi batu dan tertutupi pohon handelem dan hanjuang akan muncul di Lebak Caweni, suatu lembah berbentuk cawan yang berada di seputar Gunung Prau. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa Serat Musarar Joyoboyo digubah oleh Pangeran Wijil I atau Pangeran Kadilang II pada sekitar tahun 1666 hingga 1668. Karya sastra yang menceritakan tentang Jangka Jayabaya atau Jongko Joyoboyo, prediksi Prabu Joyoboyo dari Kadiri tersebut, mengungkapkan perihal akan datangnya Ratu Adil yang disertai dengan ciri-ciri dan tempat kemunculannya. Banyak ciri yang melekat pada Ratu Adil. Menurut Serat Musarar Joyoboyo, Ratu Adil yang dilambangkan sebagai putra Sang Hyang Batara Indra itu berparas kresna, berjiwa baladewa, bergelar perwira perang dan berbusaka Trisula Weda, yang berarti Ratu Adil yang akan datang dengan membawa air kehidupan itu selalu proaktif untuk Hamamayu Hayuning Bawono atau menjaga perdamaian dunia atau keselamatan alam dengan berdasarkan kejujuran, spirit untuk membela kebenaran atau membasmi angkara murka, serta selalu meletakkan 3 pedoman utama: ilmu, amal, karya nyata, dan iman kepada Tuhan. Dan di dalam pelaksanaan tugasnya sebagai abdi rakyat, Ratu Adil bukan sosok pemimpin yang suka disembah rakyat, melainkan selalu menyembah rakyat. Lain dengan Wangsit Siliwangi yang menyebutkan bahwa Ratu Adil sang budak Angon berkawan dengan budak janggutan atau pemuda berjanggut. Lain pula dengan Serat Musarar Joyoboyo yang menyatakan bahwa Ratu Adil diasuh oleh Sabdo Palon, sabdo kang dipailu atau sabdo yang dijadikan pedoman. Artinya selama mengemban amanat rakyat sebagai pemimpin, Ratu Adil selalu berpedoman pada petunjuk-petunjuk sejati yang datang dari Tuhan. Sebagaimana Wangsit Siliwangi, Serat Musarar Joyoboyo pula menyebutkan bahwa Ratu Adil akan muncul di seputar Gunung Prau. Namun Serat Musarar Joyoboyo tidak menyebutkan bahwa kemunculan Ratu Adil di Lebak Caweni sebagaimana disebutkan oleh Wangsit Siliwangi, melainkan di sebelah barat tempuran, sebuah titik pertemuan dari 2 sungai. Oleh sebagian pihak, ungkapan Ratu Adil yang akan muncul di sebelah barat tempuran tersebut tidak dimaknai secara harfiah. Pengertian esensial bahwa Ratu Adil akan muncul manakala kedua kelompok, yakni antara para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia, yang dilukiskan dengan 2 sungai berseberangan itu dapat bersatu ke dalam kesatuan atau tempuran. Bila tidak, maka keadilan sekedar ucapan indah di ujung lidah. Disebutkan oleh Serat Musarar Joyoboyo bahwa kemunculan Ratu Adil akan disertai Sabdo Palon. Sementara Serat Sabdo Palon menyebutkan bahwa Sabdo Palon yang disebutkan dalam Serat Darmo Gandul lenyap di hadapan Prabu Brawijaya dan Sunan Kalijaga di Banyuwangi itu akan muncul kembali ketika Gunung Merapi meletus dengan aliran lahar ke arah barat daya. Dengan demikian disimpulkan kemunculan Ratu Adil akan ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi. Tidak hanya meletusnya Gunung Merapi yang akan menandai datangnya Ratu Adil, melainkan pula berbagai macam bencana. Mengingat Serat Sabdo Palon menyebutkan bahwa kehadiran Sabdo Palon yang akan menyertai Ratu Adil akan didahului dengan berbagai bencana, seperti banjir bandang yang diakibatkan oleh kerusakan hutan serta hujan salah musim, puting beliung, gempa bumi 7 kali sehari, dan banyak orang sakit akibat bencana yang terjadi. Di samping berbagai rupa bencana, terdapat berbagai persoalan yang akan menyengsarakan kehidupan rakyat sebelum kemunculan Ratu Adil dan Sabdo Palon. Berbagai persoalan yang dicatat dalam Serat Sabdo Palon tersebut antara lain, banyak pemimpin yang hanya terbawa arus zaman gemblung. Para pekerja merasa hasilnya tidak mencukupi karena harga mahal dan pendapatan sangat kecil. Banyak pedagang dan petani menderita kerugian. Tanah semakin tidak subur, manusia mengalami dekadensi moral, banyak pencurian dan praktik kejahatan lainnya. Raden Ngabei Ronggowarsito
merupakan salah seorang pujangga yang lahir di Surakarta pada hari Senin 15 Maret 1802 dan meninggal pada 24 Desember 1873. Sebagaimana Yasadipura II, kakeknya, Ronggo Warsito banyak melahirkan karya sastra seperti Pustaka Purwa, Serat Joko Lodang, Serat Sabdotomo, Serat Sabdojati, Serat Jempore, Wirid Hidayat Jati, Suluk Jiwa, Serat Pamoring Kawulo Gusti, Suluk Lukmo Lelono, Suluk Supanolo, Serat Paramayuga, dan Serat Kolotito. Sebagai seorang pujangga, Ronggo Warsito menyinggung mengenai Ratu Adil yang diistilahkan sebagai Satrio Piningit Sinisian Wahyu. Ya, seorang satria yang dirahasiakan zaman, namun kemunculannya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dikarenakan memiliki wahyu keprabon. Pengertian lain, sang satria akan menjadi seorang pemimpin negara tanpa melalui rekayasa politik, melainkan sudah menjadi kehendak Tuhan, sehingga tidak seorang pun dapat merintanginya. Kiranya Ronggo Warsito pun sepakat bahwa kemunculan Ratu Adilnya akan membawa kesejahteraan rakyat. Semenjak tahun 2025, Pandowo mulat siraning pengantin niscaya didahului dengan era Kolotito dan Kolobendu, era yang ditandai oleh 3 perkara yang saling berkaitan, yakni jago tarung ning kurungan, ayam jago bertarung di dalam kurungan, dalang ngukur keklir, dalang membelakangi layar, sing nonton podo nangis, yang menyaksikan semua menangis. Artinya, sebelum kemunculan Ratu Adil akan timbul banyak peristiwa perselisihan pertikaian sesama anggota di dalam satu komunitas, lingkungan, wilayah ataupun negara, hingga banyak peristiwa perselisihan yang muncul di permukaan dan tidak diketahui siapa dalangnya itu, dan mampu memicu penderitaan rakyat, mengoyak spirit persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Era Kolotito dan Kolobendu yang menandai akan munculnya Ratu Adil itu niscaya tiba. Karenanya Ronggo Warsito berpesan melalui Serat Kolotito agar setiap insan untuk selalu eling lan waspodo, ingat kepada Tuhan yang selalu memberikan secercah sinar di balik kegelapan, waspada terhadap segala peristiwa yang terjadi. Jangan mudah percaya bahwa setiap yang berwarna kuning adalah emas murni. Jangan mudah percaya bahwa setiap tujuan datang dari hati, mengingat banyak pujian menjadi racun di dalam cangkir susu. Untuk itu mengalirlah pada arus zaman gemblung dengan arif, mengalir tanpa menghanyutkan diri hingga tenggelam dan hancur berantakan. Mengacu dari berbagai sumber karya sastra kuno dan pemikiran Ronggo Warsito, sebagian besar masyarakat meyakini akan datangnya sosok Ratu Adil. Sekalipun banyak orang yang cenderung berpikiran rasional berpendapat bahwa Ratu Adil tidak mengacu pada sosok manusia, melainkan keadilan itu sendiri yang akan terrealisasi jika para tokoh elit Indonesia, baik yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, senantiasa menerapkan asas-asas keadilan, asas-asas yang akan membawa kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ya, betapa keyakinan masyarakat terhadap akan munculnya sosok Ratu Adil tidak dapat disalahkan, mengingat keyakinan yang ditanam di dalam jiwa mereka itu dapat dijadikan bekal untuk selalu survive dan tidak mudah putus asa. Manakala nasib buruk di era Kolotito dan Kolobendu terasa semakin menjerat leher. Itulah kelebihan masyarakat yang dapat menghibur diri dengan harapan besar, harapan akan datangnya sosok Ratu Adil di balik peristiwa bencana demi bencana yang serasa belum tampak di mana titik muaranya. Demikianlah wacana mengenai pemimpinan dari Ratu Adil. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Salam.